Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Afin Radian dengan NPM 2478284 kelas TRI 3C. Oke, baik, di sini saya akan membuat video hands-on saya itu mata kuliah jaringan komputer 2 lab 7.2.10 yaitu pakai tracer configure DHCP V4 PIC ya. Oke, di sini yang pertama itu ada addressing tabelnya seperti device, interface, IP V4 address, subnet mask, dan default gateway-nya. Oke, seperti device-nya ada router, ada 3 router, 2 PC, dan 1 DNS. Oke, terus selanjutnya itu ada objektifnya itu 4 part, yaitu part pertama configure router as DHCP server, terus configure DHCP relay, terus configure router as DHCP client, verify DHCP and connectivity. Oke, di sini yang selanjutnya itu ada skenario. Di DHCP server is scalable and relatively easy to manage, but I can be costly to have one at every location in a network. However, a Cisco router can be configured to provide DHCP. Oke, selanjutnya itu ada instruction. Part 1, configure a router as a DHCP server. Oke, sini kita disuruh configure di routernya. Coba kita cek result. Oke, sini bisa DNS, gateway. Oke, jadi kita langsung saja ke step 1 itu configure router sebagai router 2 itu sebagai DHCP server. Oke, kita klik, kita enter saja, terus kita enable, kita masuk ke configure terminal, terus kita IP DHCP import. Oke, kita ketikkan IP DHCP address, terus 192.168.1 terus 192.168.10 kita enter, terus IP DHCP klik address 192.168.10 terus 92.30.10. Oke, jadi IP 1 sampai 10 ini disimpan untuk router dan perangkat penting, itu manual IP. Oke, step 2 create DHCP pool untuk jaringan router 1. Oke, kita select ke router 1, kita enter, kita enable configure terminal, terus kita di R1, kita di router 2 itu kita ketikkan IP DHCP pool DHCP pool R1 LAN. Oke, terus network 192. Oke, terus subnet mask 255.255. Oke, terus default router itu 192.
8.10 terus DNS server terus jadi router 2 ini akan membagikan IP otomatisnya untuk PC di LAN router 1. Step 2 itu create DHCP pool on untuk router 3. Kita ketikkan itu IP DHCP DHCP R3 di sini nggak typo sini. Salah ketik yaitu IP DHCP polnya baru R3 terus network 192.168.30.0 terus sama subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter, terus default routernya itu kita ketikkan default router 192.168.30.1. Terus DNS server itu 192.168.20.254. Jadi router 2 ini juga melayani DHCP untuk PC di LAN router 3. Selanjutnya nih bagian kedua nih konfigurasi DHCP relay pada router 1 dan router 3, yaitu step 1 tambahkan helper address agar router 1 dan router 3 tahu kemana harus mengirim permintaan DHCP. Kita ke router 1, terus kita di sini interface di 0/0. Terus kita IP helper address yaitu 10.1.1.2 enter, terus di router 3 terus IP helper jadi perintah IP helper address ini meneruskan broadcast DHCP dari LAN menuju ke router 2 itu DHCP server ya. Step 2 itu konfigurasi PC agar menerima IP dari DHCP-nya. Itu kita di pertama PC pertama itu IP configuration, terus kita pilih DHCP. Sudah sukses. Terus yang selanjutnya kita PC 2 juga, kita ke PC 2
IP configuration. Oke, kita tunggu. Oke, terus DHCP request sukses. Oke, bagian 3 ini kita configure router 2 sebagai DHCP kliennya. Oke, kita ke router 2. Kita isi dulu. Terus kita interface 0.1, kita enter, terus IP address DHCP, terus no SH. Oke. Nah, jadi interface ini akan menerima IP public otomatis dari jaringan ISP, misalnya 209, terus 165, 200, dan 231. Oke. Nah, selanjutnya kita cek hasilnya, itu kita exit dulu sini, exit. Terus kita itu show IP interface brief dulu. Oke, jadi di sini sudah keluar seperti serialnya, terus IP address, tipe interface-nya IP address, terus metodenya, statusnya, dan protokolnya. Terus kita verify DHCP binding ya. Coba kita show IP DHCP binding. Oke, di sini IP address-nya ini seperti 192.168.10.11 dan bawahnya 192.168.30.11. itu terus client ID, last experience, tipenya automatic sama. Oke. Kalau sudah selesai juga, mungkin sekian saja dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan saya, Davin, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.